Shalom, kemarin aku ada membahas tentang hidup di dalam kedagingan versi Kristen. Sekarang aku membahas tentang hidup di dalam roh dan kebenaran versi Kristennya ya. Kita baca di Roma 8 ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, keinginan roh itu apa sih? Pertama, keinginan roh itu kita mempunyai kasih ya. Kita mempunyai kasih kita kepada Allah kita, dan kita mempunyai kasih kepada manusia dan sesama. Itu ada 1 Korintus 13 ayat 13. Nah, kedua, kita mempunyai kebenaran, yaitu dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti di Yohanes 16 ayat 13, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran. Jadi roh kebenaran itu akan memimpin kita di dalam hidup kita. Sebab ia tidak akan berkata-kata dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kalau kita hidup di dalam Roh Kudus, kita dipimpin, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, pasti Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan memimpin kita untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, ketiga, kita harus ada kesucian, yaitu kekudusan. Jadi hidup kita harus kudus karena Allah itu kudus. Seperti di 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Di situ dinyatakan Allah itu kudus. Tetap hendaklah kamu menjaga kekudusan di dalam seluruh hidupmu, sebab Allah adalah kudus. Kuduslah kamu sebab akulah kudus. Jadi Allah itu kudus. Jadi kita hidup harus di dalam kekudusan. Nah, kalau kita udah hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus, pasti kita akan menghasilkan buah-buah roh. Apa sih buah-buah roh? Yaitu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada penguasaan diri, kita mempunyai iman, ada kebaikan, ada pengendalian diri. Nah, di situ ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, di situ kita, karena kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita pasti akan menghasilkan buah-buah roh, yaitu buah-buah ada kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Nah, kalau kita mengalami ini semua, karena apa kita mengalami ini semua? Ya karena pertama, kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, sebagai Juru Selamat kita. Nah, ada di Yohanes 3 ayat 16. Nah, kedua apa? Kedua, kita sudah menerima Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus itu yang memimpin kita, yang membimbing kita, yaitu roh penghiburan, ada di Yohanes 14 ayat 26. Nah, kalau Roh Kudus itu, kalau kita masuk ke dalam jalan yang tidak benar, itu Roh Kudus akan memberitahu kita, Roh Kudus akan berbicara kepada diri kita bahwa itu tidak benar. Nah, itu yang namanya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kadang-kadang kalau kita sempat berbuat dosa, Roh Kudus selalu mengingatkan kita kalau itu tidak baik, itu dosa. Nah, itulah namanya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu roh penghibur di saat kita mempunyai masalah, di saat kita lagi ada pergumulan berat, di saat kita mempunyai pergumulan yang menurut kita nggak sanggup. Nah, di situ Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Kudus yang menghibur kita, sehingga kita bisa melewati masalah itu. Nah, ketiga, kita harus membaca firman Tuhan, yaitu firman Allah. Kita harus baca firman Tuhan itu setiap hari. Nah, firman itu harus kita praktekkan. Bahkan kita juga harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Seperti di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Nah, keempat, kita harus berdoa. Kapan kita berdoa? Ya setiap hari kita berdoa. Kita harus berdoa, kita harus lapor kepada Tuhan. Kita harus serahkan hidup kita kepada Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas, pekerjaan kita. Apalagi kita pas bangun pagi, bangun tidur ya, itu kita harus doa dulu. Kita minta sama Tuhan tuntunan Tuhan. Segala apapun yang hari ini yang kita lewati, biarlah Tuhan yang menyertai ya. Doa. Itu kelima, kita harus mengembangkan hidup kita sebagai kehidupan rohani. Seperti kita ke gereja, kita harus beribadah, harus ada persekutuan, itu ada kebaktian. Nah, di situ kita tuh bersama-sama berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Nah, di situ kita merasakan sama hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Dan di situ kita juga ada saling mendoakan, ya, sharing untuk menguatkan iman kita supaya iman kita tetap teguh, tetap kuat. Nah, inilah kita dengan ini kita mengalami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Nah, yang terakhir saya mau baca tentang hal menabur, yaitu di Roma bukan di Roma, di Galatia 6 ayat 8 ya. Menabur dalam daging ia akan menuai kebinasaan dan dari dagingnya ya. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari rohnya itu. Nah, kita harus pilih, apakah kita mau menuai dalam daging tapi kita binasa, apakah kita menuai di dalam roh dan kebenaran tetapi kita hidup kekal bersama dengan Tuhan. Nah, begitulah teman-teman. Aku juga mau baca di surat Yohanes 14 ayat 6. Ini Tuhan Yesus yang berkata ya. Kata Tuhan Yesus nih ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Ikutlah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Sehingga kita juga dipimpin sama Tuhan, kita bisa hidup di dalam roh dan kebenaran. Dan ada satu lagi di Yohanes 11 ayat 25. Tuhan Yesus ya yang berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati." Nah, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, walaupun kita sudah mati, kita sudah meninggalkan dunia ini, tetapi kita tidak mati selama-lamanya. Kita akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Kita mengalami hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus, yaitu di surga. Nah, disitulah Tuhan akan menyediakan tempat buat kita. Tempat buat siapa? Tempat buat orang yang hidup di dalam roh dan kebenaran, bukan di dalam daging. Karena firman Tuhan, kalau hidup di dalam daging itu binasa, ya. Binasa itu apa? Ke neraka. Tapi kalau kita hidup di dalam roh dan kebenaran, kita ikut Tuhan Yesus, kita mengalami hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.